Perkenalkan, namaku Satrio. Aku adalah seorang pemuda yang berusia 19 tahun yang baru saja lulus SMA. Aku merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, meskipun sebenarnya aku pernah memiliki seorang adik yang telah meninggal dunia. Kehidupanku sederhana, tinggal di salah satu kota kecil yang berada di daerah Jawa Tengah. Bersama kedua orang tuaku yang bekerja sebagai seorang petani, dan dari hasil kerja keras mereka lah aku dan juga kakakku bisa tumbuh dan menjalani kehidupan. Saat ini Mas Hendri sudah berkeluarga dan tinggal di sebuah kota besar yang cukup jauh dari rumah kami. Mas Hendri pun sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dani yang baru berusia sekitar 5 tahun. Sedangkan istrinya yang bernama Mbak Ika adalah sosok seorang perempuan yang baik dan juga perhatian. Dalam segi ekonomi, Mas Hendri bisa dikatakan sangat berkecukupan dengan rumah dan juga mobil yang sudah ia miliki. Kehidupan Mas Hendri terlihat nyaman, pekerjaannya pun sebagai seorang pemborong proyek bangunan memberikan penghasilan yang cukup besar. Meskipun aku belum pernah mengunjungi rumahnya yang baru, terakhir kalinya aku bertemu dengannya saat aku masih sekolah SMP. Ketika itu, Mas Hendri dan juga keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan. Mereka belum memiliki rumah sendiri. Kehidupan di rumah terasa datar bagi diriku yang sudah setahun ini hanya berdiam setelah lulus sekolah. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, dan meskipun orang tuaku tidak pernah menuntut apapun dariku, tetap saja ada rasa bosan yang menyelinap dalam keseharian. Sawah yang luas milik orang tuaku menjadi sumber penghidupan utama keluarga kami, dan dari hasil panen semua kebutuhan bisa tercukupi. Suatu hari, perasaan jenuh semakin kuat menghampiri. Aku mulai merasa bahwa aku perlu melakukan sesuatu di luar rutinitas membantu orang tuaku di sawah. Keinginan untuk bekerja muncul secara tiba-tiba, dan sesuatu yang tidak pernah kutunjukkan sebelumnya. Dengan rasa antusias, aku mencoba menyampaikan niatku kepada ayahku. Meski begitu, ayahku tampaknya belum sepenuhnya mendukung gagasanku untuk bekerja di luar kampung. Ya, ia lebih ingin aku tetap tinggal di rumah dan membantu mengurus sawah yang memang cukup luas. Akan tetapi, keinginanku untuk merasakan pengalaman baru tidak bisa dibendung. Dan pada akhirnya, bapakku pun menyarankan aku agar berbicara dengan Mas Hendri terlebih dahulu. Setelah berdiskusi dengan Mas Hendri melalui via telepon, akhirnya diputuskan bahwa aku akan berangkat ke rumahnya pada sore hari berikutnya. Kegembiraan membuncah dalam diriku. Ini adalah kali pertamaku akan pergi jauh dari kampung halaman, dan meskipun tujuanku hanya ke rumah kakakku sendiri, tetap saja ada perasaan senang yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, tepat pada jam 4 sore, temanku pun mengantarkan ke agen bis. Sebelum pergi, aku pun berpamitan dengan orang tuaku. Suasana haru menyelimuti rumah kecil kami. Bapak dan juga ibu tampak berusaha menahan tangis, tetapi jelas terlihat betapa berat hati mereka melepas kepergianku, meski hanya untuk sementara. Saat itu, aku sendiri juga merasa sangat emosional. Sebagai anak bungsu yang belum pernah merantau, meninggalkan rumah untuk pertama kali terasa seperti lompatan besar dalam kehidupanku. Aku bisa melihat kesedihan dalam mata bapakku, meskipun dia berusaha tersenyum saat menyelipkan sejumlah uang ke tanganku untuk bekal selama perjalanan. Ibu juga tak kalah cemas. Ia terus-terusan mengingatkanku untuk menjaga diri dan selalu menghubungi mereka begitu aku sampai tujuan. Berat rasanya meninggalkan orang tua yang sudah begitu banyak berkorban, namun dorongan untuk mendapatkan pengalaman baru membuatku tetap teguh pada keputusan. Setelah berpamitan, aku pun berangkat menuju ke agen bus. Perjalanan yang panjang dan juga melelahkan terasa tidak terlalu berat karena rasa semangat yang mengiringi setiap detiknya. Perjalanan sepanjang malam, bus melaju melewati jalan-jalan panjang menembus kegelapan. Dengan sesekali aku terjaga melihat hamparan kotak-kotak kecil yang kulalui.
Akhirnya, setelah semalam penuh di jalan, aku pun tiba di agen bus yang terletak tak jauh dari rumah Mas Hendri. Waktu itu sekitar 4 pagi, suasana masih gelap dan udara masih terasa dingin. Setelah memberitahu Mas Hendri melalui telepon bahwa aku sudah sampai, tak lama kemudian mobil Mas Hendri pun tampak mendekat ke tempatku menunggu. Rasa lega dan juga senang kembali menyergapku. Pertemuan dengan Mas Hendri membawa kehangatan meski ada sedikit canda yang mengiringinya. Iyalah Satrio, Mas kira kamu itu kesasar oleh. Berani juga kesini sendiri ternyata. Nangis tidak tadi di jalan? Ledek Mas Hendri. Di tengah perjalanan menuju rumah Mas Hendri, berbagai nasihat mengalir dari ingatanku, menuntun pikiranku untuk merenungi apa yang harus kuperbaiki ke depannya. Sekitar 10 menit berlalu, akhirnya kami pun sampai di depan rumah Mas Hendri. Rumah itu tampak memiliki halaman yang cukup luas, tertata dengan rapi dan berciri khas gaya arsitektur Jawa yang kental. Beberapa tiang kayu besar yang menopang teras depan menghadirkan kesejukan tersendiri, seolah-olah membawa ketenangan bagi siapapun yang memasukinya. Setelah turun dari mobil, aku pun melangkahkan kaki menuju pintu utama. Assalamualaikum, ucap Mas Hendri memberi salam. Tidak lama kemudian terdengar suara salam dari dalam rumah diiringi langkah yang mendekat. Mbak Ika dengan senyum ramahnya segera menyambut kami setelah membuka pintu. Wajahnya terlihat sumringah, tanda bahwa kedatanganku memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Mbak Ika pun tampak senang bisa kembali bertemu denganku setelah sekian waktu. Suasana hangat itu segera berganti dengan percakapan ringan tentang perjalananku. Dia pun bertanya apakah aku merasa mabuk selama di perjalanan, mengingat kami sama-sama tahu bagaimana kondisi jalan yang seringkali membuat perut tidak nyaman. Kemudian Mbak Ika mengajakku masuk ke dalam rumah sembari menawarkan segelas teh hangat untuk menyegarkan tubuhku yang lelah. Dia pun juga memberitahuku bahwa kamarku sudah disiapkan di bagian depan rumah. Dengan keramahan yang tulus, Mbak Ika memastikan semua kebutuhanku telah terpenuhi, membuatku merasa benar-benar disambut dengan baik. Rumah Mas Hendri memang memiliki ukuran yang cukup luas, terdiri dari 3 kamar yang semuanya didominasi oleh material kayu jati. Kayu tersebut tidak hanya memberikan kesan elegan, namun juga menambah kesejukan alami di dalam rumah, menghadirkan nuansa sakral dan juga tradisional yang sangat kuat. Hari itu, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, aku pun memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan beristirahat. Tubuhku terasa begitu lelah sehingga tanpa sadar aku pun terlelap hingga sore hari. Ketika terbangun, Mbak Ika sudah ada di dekatku, membangunkanku dengan lembut, memberitahukan bahwa waktu sudah mendekati maghrib. Setelah bangun, aku segera melihat jam di ponsel dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku pun bergegas mandi membersihkan diri sembari menunggu waktu sholat. Sembari menunggu, aku pun bermain game di ponsel dan duduk santai di ruang tamu, menikmati momen santai tersebut. Saat itulah aku mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Mas Hendri yang hingga saat itu belum pulang. Mbak Ika menjelaskan, Masmu itu nanti pulangnya biasanya setelah maghrib baru sampai rumah, jawab Mbak Ika. Jawaban itu membuatku sedikit paham mengapa suasana rumah terasa sepi. Suara azan maghrib yang terdengar dari kejauhan segera menyadarkanku. Dengan cepat aku pun bersiap untuk berwudu dan mengenakan sarung. Akan tetapi, ada hal yang membuatku sedikit bingung. Aku pun bertanya kepada Mbak Ika di mana tempat sholat di rumah ini. Dengan tenang Mbak Ika menyarankan, sudah, kamu ke musola saja, sekalian jalan-jalan biar tahu tempat-tempat sini. Dan jarak antara rumah ke musola itu tidak jauh kok, jawab Mbak Ika. Meskipun awalnya aku ingin sholat di kamar saja, saran Mbak Ika untuk keluar rumah dan mengenal lingkungan di sekitar membuatku pun setuju untuk pergi ke musola. Memang benar, perjalanan menuju musola terasa seperti kesempatan untuk sedikit menjelajahi suasana di lingkungan ini. Setelah menunaikan sholat, aku pun kembali ke rumah dan melihat bahwa mobil Mas Hendri sudah terparkir di halaman.
Aku merasa senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Mas Hendri. Ketika masuk ke dalam rumah, aku mendapati Mas Hendri sedang duduk santai di ruang tengah sembari menikmati makan malam. Ia memintaku untuk segera bergabung dan makan bersama. Namun, aku memutuskan untuk menaruh sarung terlebih dahulu ke dalam kamar. Ketika aku membuka pintu kamar, tiba-tiba saja bau aneh segera menyergap perciumanku. Aroma khas rokok lintingan yang biasa digunakan oleh orang tua dengan campuran tembakau dan juga kemenyan tiba-tiba saja memenuhi udara di dalam kamar. Aroma itu begitu menyengat sehingga membuat merasaku tidak nyaman. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung keluar kamar dan langsung memberitahu Mas Hendri tentang bau rokok tersebut. Meskipun Mas Hendri berusaha menganggapnya sebagai hal biasa, aku tetap merasa bahwa bau itu tidak biasa. Karena jelas-jelas berbeda dengan aroma rokok biasa yang pernah ku kenal. Akan tetapi, Mas Hendri mengalihkan perhatianku dengan meminta agar aku segera makan. Karena pecel lele yang dibelinya sudah siap di meja, aku pun duduk bersama Mas Hendri dan juga Mbak Ika menyantap makanan yang telah dihidangkan. Suasana makan malam itu terasa begitu tenang, meski dalam hati ada sedikit rasa sungkan yang menyelinap. Aku tahu Mas Hendri tidak merokok dan hal itu membuatku enggan untuk merokok di dalam rumah. Setelah selesai makan, aku pun melangkahkan kaki keluar mencari sedikit angin segar. Aku memilih duduk di teras depan untuk menghisap sebatang rokok. Udara malam yang sangat sejuk menyelimuti, menambah kenikmatan momen tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah pikiran mengusik ketenanganku. Aku teringat bahwa aku belum menelpon ibu. Dengan sedikit panik, aku langsung bergegas ke kamar untuk mengambil HP yang sejak tadi sedang diisi daya. Saat melihat layar ponsel, rasa bersalah pun muncul. Ternyata sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku pun segera menghubunginya kembali, berusaha menebus kesalahanku itu. Setelah pembicaraan selesai, aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan lega. Aku melirik jam dinding yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Menyadari hal itu, aku langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Isya. Aku mengambil air wudhu lalu menuju kamar untuk menunaikan kewajibanku. Saat sajadah telah terhampar di lantai kamar, tanpa disangka-sangka Mas Hendri menghampiriku dan pintu kamar yang tak tertutup memudahkan dia untuk masuk. Dengan nada yang serius, kemudian langsung memperingatiku. Lantainya masih kotor. Kalau mau sholat besok saja, biar dibersihin dulu sama Mbak Ika. Mas Hendri bahkan menyebutkan kekhawatirannya tentang tikus yang sering masuk kamar, yang dikhawatirkan bisa membuat lantai menjadi najis. Mendengarkan hal itu, aku hanya bisa mengangguk. Meski dalam hati aku merasa lantai sudah cukup bersih, ada rasa bingung yang tersisa. Namun aku memilih untuk tidak membantah. Malam itu berlalu dengan perasaan campur aduk, menunggu hingga suasana rumah sepi. Aku pun tetap bertekad untuk melanjutkan sholat setelah pukul 10 malam saat Mas Hendri dan juga Mbak Ika sudah masuk ke kamar untuk tidur. Aku kembali mengambil sajadah berniat untuk melanjutkan ibadah yang tertunda. Namun saat hendak memulai, suasana kamar mendadak berubah. Udara yang semula dingin kini berubah menjadi sangat panas, meskipun aku sudah menyalakan kipas angin. Setelah menyelesaikan sholat, aku mendapati tubuhku basah oleh keringat. Dengan rasa gerah yang semakin mengganggu, aku pun memutuskan untuk membuka baju dan berbaring hanya mengenakan celana. Anehnya, tak lama setelah itu, tiba-tiba saja udara di dalam kamar kembali berubah. Kali ini, kamar terasa dingin sekali, seolah-olah ada perubahan suhu yang sangat drastis. Aku pun mematikan kipas angin dan mengenakan kembali bajuku. Dalam hati aku bertanya-tanya apakah malam itu akan turun hujan, sebab perasaan sebelumnya begitu gerah namun kini berubah menjadi dingin yang menusuk. Hari demi hari telah berlalu dan selama 1 minggu aku tinggal di rumah Mas Hendri. Aku mulai berkenalan dengan beberapa pemuda di sekitar, juga dengan tetangga-tetangga sekitar. Kemampuanku beradaptasi dengan lingkungan baru cukup baik, terutama karena aku memang senang mengenal orang-orang baru. Aku merasa semakin nyaman tinggal di tempat ini.
Meski ada satu hal yang membuatku sedikit gelisah, aku belum pernah mulai bekerja. Rasa bosan mulai menyergapku. Setiap harinya hanya bisa menghabiskan waktu di rumah tanpa ada kegiatan berarti. Dalam hati, aku berharap agar segera bekerja. Keesokan paginya, sesuai janji dari Mas Hendri, aku pun bersiap-siap lebih awal. Aku mengenakan sepatu, celana panjang, serta jaket menunggu Mas Hendri menikmati sarapan. Sambil menunggu, aku melangkahkan keluar rumah, memperhatikan sekeliling. Ada satu hal yang menarik perhatianku kala itu. Ada sebatang kamboja yang tumbuh di depan halaman. Aku pun sedikit heran, mengingat pohon itu biasanya tumbuh di area pemakaman. Akan tetapi, rasa penasaranku terjawab saat Mbak Ika menyebutkan bahwa pohon tersebut ditanam oleh Mas Hendri yang ternyata menyukai keharuman bunga kamboja. Waktu pun terus berjalan dan pada akhirnya Mas Hendri pun telah selesai makan. Ia pun mendekat dengan senyum wajahnya melihatku yang sudah rapih dan siap berangkat. Meski ada sedikit canda di balik tatapannya karena pakaian yang aku pakai. Setelah berpamitan dengan Mbak Ika dan juga Dani, aku pun berangkat menuju tempat kerja bersama Mas Hendri. Perjalanan menuju lokasi proyek tidaklah terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami tiba. Mas Hendri memiliki tanggung jawab di beberapa proyek bangunan yang tersebar di kota itu. Namun semuanya masih berada dalam radius yang cukup dekat. Aku merasa nyaman berangkat bersama Mas Hendri karena perjalanan pagi itu diselimuti cuaca yang cerah dan suasana kota yang tenang. Di dalam hati, aku merasa bersemangat sekaligus sedikit cemas memulai hari pertama bekerja di proyek. Begitu tiba di lokasi proyek, suasana kesibukan sudah terasa. Para pekerja terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sementara Mas Hendri segera membawaku menemui seseorang. Orang yang dituju adalah Pak Dayat, seorang mandor proyek yang sudah berpengalaman mengatur jalannya pembangunan di tempat itu. Kemudian Mas Hendri pun memperkenalkan diriku kepada Pak Dayat. Dengan penuh rasa percaya diri, berharap agar aku bisa diterima dengan baik. Pak Dayat dengan wajah ramahnya menyambut kami dengan anggukan kepala dan juga senyuman. Ketika Mas Hendri mengenalkanku sebagai adiknya, Pak Dayat pun mengangguk paham. Dengan nada yang tenang dia menanyakan kabarku, sembari menyodorkan tangan untuk bersalaman. Aku pun menyambut uluran tangan itu dan membalas dengan sapaan singkat, berusaha tetap menjaga kesopanan meski sedikit canggung. Setelah perkenalan singkat itu, Mas Hendri pun menjelaskan maksud kedatanganku ke proyek. Dia pun meminta Pak Dayat menempatkanku dimanapun yang dianggap sesuai dengan Mas Hendri. Dengan tegas menyatakan agar aku diperlakukan seperti pekerja lain tanpa ada pengecualian meskipun aku adalah adiknya. Aku bisa merasakan ketulusan Mas Hendri dalam menyampaikannya, seakan-akan ingin agar aku benar-benar merasakan pengalaman bekerja dari dasar. Meski ada sedikit rasa khawatir, aku mencoba untuk siap menerima apapun yang akan ditugaskan kepadaku. Pak Dayat sempat terkejut mendengar keinginanku untuk bekerja di proyek. Wajahnya tampak menunjukkan rasa heran, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan serius. Setelah beberapa kali bertanya kepada Mas Hendri posisi yang akan diisi, akhirnya diputuskan bahwa aku akan bekerja sebagai kenek di proyek ini. Pekerjaan sebagai seorang kenek mungkin terkesan sepele, tapi bagiku ini adalah langkah awal untuk memahami bagaimana proses pembangunan yang sebenarnya. Tak lama setelah percakapan itu selesai, Mas Hendri pun meninggalkanku di proyek untuk mengurus proyek lainnya. Aku sempat merasa sedikit kesal ketika menyadari bahwa Mas Hendri sempat menertawakan penampilanku pagi itu. Barulah aku sadar bahwa pakaian yang kupakai saat itu mungkin tidak cocok untuk bekerja di proyek. Meski begitu, aku berusaha menahan rasa kecewa dan juga mencoba menerima kenyataan bahwa hari ini aku harus bekerja dengan pakaian seadanya. Meskipun aku adalah adik kandung dari seseorang pemborong yang cukup dihormati di proyek ini, tidak berarti aku mendapat perlakuan istimewa. Aku pun mulai bekerja dari posisi paling dasar dan hal ini membuatku berpikir bahwa mungkin Mas Hendri sengaja melakukannya.
agar aku bisa menghargai setiap pekerjaan yang ada. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, aku terbiasa mendapatkan apapun dengan mudah tanpa harus berjuang keras. Namun di proyek ini aku mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang dengan keringat sendiri. Setiap detik di lokasi proyek memberikan pelajaran baru tentang kerja keras dan juga ketekunan. 1 minggu sudah berlalu sejak aku mulai bekerja di proyek ini. Tugasku selama ini cukup sederhana, yakni mencabut paku dari kayu-kayu bekas yang sudah tidak terpakai. Meskipun terlihat mudah, pekerjaan ini terasa sangat melelahkan bagiku yang belum pernah terjun langsung ke dunia kerja fisik. Setiap hari tanganku pegal karena harus terus-menerus mencabut paku dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, aku tahu bahwa ini bagian dari proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang keras. Selama seminggu itulah aku memilih untuk tidur di lokasi proyek dengan para pekerja lainnya. Ada sekitar 16 orang yang tinggal di sana. Meskipun suasananya sederhana, kami semua hidup dalam kebersamaan yang erat. Mas Hendri hanya 2 kali datang ke proyek selama aku bekerja di sana. Mungkin karena kesibukannya di proyek yang lain. Pada hari Sabtu yang cerah, Mas Hendri pun datang ke proyek untuk menyerahkan gaji kepada para pekerja. Kehadirannya seolah-olah membawa angin segar bagi suasana proyek yang sibuk dan juga penuh hiruk-pikuk. Setelah selesai memberikan gaji, Mas Hendri pun mengajakku untuk pulang bersamanya. Tujuannya agar aku bisa mengambil sepeda motor di rumahnya, sehingga nantinya lebih memudahkan jika ingin pergi ke berbagai tempat. Dengan senang hati, aku pun menyetujui ajakan itu, memikirkan betapa praktisnya jika memiliki motor sendiri untuk mobilitas sehari-hari. Perjalanan menuju rumah Mas Hendri terasa tenang. Sepanjang jalan aku menikmati pemandangan yang sesekali diselingi oleh obrolan singkat dari dalam mobil. Saat hampir sampai di rumahnya, mataku pun tertuju pada sebuah warung kecil di pinggir jalan yang jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari rumah Mas Hendri. Di sana, kulihat Hardi dan beberapa temannya yang sedang duduk bersantai menikmati suasana sore yang teduh. Pikiranku pun langsung melayang-layang pada kebiasaan untuk mampir sejenak dan membeli rokok. Sebuah rutinitas yang seolah-olah menjadi bagian dari hari-hariku. Aku pun meminta izin kepada Mas Hendri untuk turun di warung. Tanpa banyak basa-basi, mobil pun berhenti dan aku segera membuka pintu. Meski sudah mendapatkan gaji, Mas Hendri dengan penuh perhatian tetap memberikanku uang. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih, sementara gaji yang baru kuterima tetap kusimpan rapi dalam amplop. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pun melanjutkan langkah menuju ke warung. Sementara Mas Hendri melanjutkan perjalanannya. Di warung, suasana akrab segera tercipta ketika aku bergabung dengan Hardi dan juga teman-teman lainnya. Mereka sedang bercanda ria, menikmati momen kebersamaan yang sederhana. Tiba-tiba saja suasana berubah seketika ketika seseorang perempuan mengendarai sepeda motor melewati warung. Keberadaannya menjadi pusat perhatian, mengingat warung tersebut mayoritas diisi oleh kaum pria. Canda tawa semakin riuh ketika perempuan itu berlalu seolah-olah menjadi selingan dari percakapan yang sebelumnya mendominasi. Akan tetapi, tak berselang lama, tiba-tiba saja suara keras terdengar. Suara itu jelas berasal dari motor yang jatuh dengan keras ke aspal. Seketika, kami semua pun bergegas berlari ke arah sumber suara. Pemandangan yang mengerikan tersaji di depan mata. Perempuan yang tadi melintas ini tergeletak jatuh di jalan dengan leher yang tanpa tersayat. Darah mengalir deras dari luka itu dan nyawanya terlihat tak tertolong. Kejadian tragis itu berlangsung tepat di depan rumah Mas Hendri, membuat semuanya yang melihat terpaku dalam ketakutan dan juga kebingungan. Dalam waktu singkat, para warga sekitar pun berkumpul termasuk Mbak Ika dan juga Mas Hendri yang langsung berada di lokasi kejadian. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekati korban. Mereka semua terpaku oleh pemandangan yang penuh darah dan juga mengerikan itu. Polisi segera datang untuk mengevakuasi motor dan juga tubuh perempuan malang itu. Akan tetapi, di kepalaku satu pertanyaan terus berputar.
bagaimana leher perempuan itu bisa tersayat seperti itu. Dan beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, Mas Hendri pun mulai berbicara tentang rencananya untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin mengganti beberapa bagian termasuk tiang kayu di ruang tamu. Mendengarkan hal itu, rasa penasaranku muncul. Rasanya tidak ada yang rusak ataupun butuh perbaikan. Setidaknya menurut pengamatanku, aku pun bertanya kepada Mbak Ika, istri Mas Hendri, tentang rencana tersebut. Namun jawabannya tidak memuaskanku. Ia pun tidak tahu pasti alasan renovasi itu dan menyarankan agar aku bertanya langsung kepada Mas Hendri. Dengan rasa penasaran yang masih tersisa, aku pun mengangguk dan memutuskan untuk keluar rumah. Hardi barusan saja mengirimkan pesan mengundangku untuk datang ke rumahnya dan melihat burung baru yang baru saja ia beli. Sebelum pergi, aku berpamitan kepada Mbak Ika. Ia sempat mengingatkan agar aku membawa ponsel untuk berjaga-jaga jika Mas Hendri membutuhkanku nanti. Setelah memastikan semuanya siap, aku pun berjalan menuju rumah Hardi dengan pikiran yang masih terganggu. Kejadian tragis yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah Hardi, suasana sore yang teduh menyambutku. Beberapa teman tampak berkumpul di sana. Mereka pun memulai obrolan ringan dan mengalir dengan hangat. Kami pun larut dalam percakapan tentang burung peliharaan, membahas keindahan bulunya, kicauan yang merdu hingga cara merawatnya. Namun di tengah-tengah pembicaraan yang seru itu, Hardi tiba-tiba saja menghentikan alur pembicaraannya. Tampak ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wajahnya berubah serius, seakan-akan hendak mengungkapkan sesuatu yang penting, namun terasa ganjil. Obrolan sejenak terhenti. Aku merasa ada yang tidak beres dengan perubahan ekspresi Hardi. Setelah beberapa saat diam, ia pun akhirnya angkat bicara, membahas sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia mengungkit soal rumah kakakku, Mas Hendri, yang katanya terlibat dalam hal-hal aneh. Sekilas aku tidak mengerti apa yang ia maksud, tetapi kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan nada yang lebih serius, seolah-olah mencoba memahamkan kami tentang kabar yang ia dengar dari orang-orang sekitar. Hardi menyebut soal pesugihan, sebuah hal yang bagiku terdengar mustahil. Namun Hardi seolah-olah yakin bahwa ada hal-hal janggal terkait kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumah kakakku itu. Jadi begini, aku juga cuma dengar dari orang-orang, ya katanya Mas Hendri itu melakukan pesugihan. Dulu pas ada kecelakaan di depan rumah Mas Hendri, tidak lama setelah itu Mas Hendri itu renovasi rumah. Sekarang juga Mas Hendri mau renovasi. Aneh, hanya ganti tiang rumah, satu tiang satu nyawa, ucap Hardi kepadaku. Namun aku masih sulit menerima apa yang telah ia katakan. Dalam pikiranku, tuduhan bahwa kakakku terlibat dalam praktik pesugihan terdengar konyol. Meskipun ada kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumahnya, tidak lantas membuatku percaya bahwa itu ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Pikiranku pun melayang-layang pada rumah-rumah besar di sekitar, terutama rumah Pak Tarno yang megah dan terletak tepat di depan rumah Mas Hendri. Jika memang kecelakaan di sekitar rumah menjadi tolak ukur tuduhan pesugihan, mengapa hanya Mas Hendri yang dicurigai? Padahal rumah Pak Haji Tarno juga tidak kalah mencolok dengan bangunan yang menjulang tinggi dan kesan mewah yang terpancar dari luar. Di antara semua dugaan yang beredar, aku mencoba mencari alasan logis. Barangkali ini hanya gosip murahan yang dihembuskan oleh mereka yang tidak paham situasi sebenarnya. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Hardi, aku pun memutuskan untuk tidur di rumah Mas Hendri. Setiap hari, aku berangkat kerja dari sana dan pulang ke rumah saat sore tiba. Tentu saja keputusan ini tak sepenuhnya karena kabar burung yang beredar. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah pun benar-benar dimulai. Mas Hendri mengganti beberapa bagian rumah termasuk atap dan juga tiang penyangga dari kayu yang terlihat sudah usang. Di tengah suara pekerja bangunan yang sibuk, aku kembali teringat pada cerita Hardi. Sikapku pun mulai berubah, meski masih sulit untuk percaya sepenuhnya, namun benakku masih dipenuhi oleh berbagai spekulasi. Apalagi setiap hari aku melihat ada bunga yang selalu tersebar di pinggir jalan tepat di depan rumah Mas Hendri.
Bunga itu tampak seperti ditata dengan sengaja, seakan-akan menjadi pertanda atau simbol dari sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku merasa semakin ragu, meskipun hatiku masih berusaha menolak segala dugaan buruk tentang kakakku sendiri. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bukan hasil dari suatu ritual mistis yang mengerikan. Suatu malam, saat suasananya sunyi menyelimuti rumah, aku pun terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Awalnya aku mengira itu hanyalah angin yang berhembus. Namun ketukan itu terdengar begitu jelas. Perlahan-lahan aku pun membuka horden. Namun tak ada seorang pun di luar sana, hanya kegelapan malam yang menyambut pandanganku. Aku melirik jam di ponselku, ternyata sudah pukul 2 pagi. Pikiran nakalku sempat terlintas, mungkin saja Mas Hardi sedang iseng kepadaku. Akan tetapi hal itu terasa tidak mungkin. Ketukan itu tak terdengar lagi dan aku kembali berbaring, mencoba menenangkan diri dan menyingkirkan segala bayangan aneh yang mulai menggangguku. Keesokan harinya, tanpa rencana, aku pun berjumpa dengan Mas Hardi di warung. Pertemuan itu membuatku teringat akan kejadian aneh semalam mengusik tidurku. Dalam hati, aku merasa sedikit lega bisa bertemu dengan Hardi, karena aku mengira bahwa dialah orang yang telah mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Momen itu aku manfaatkan untuk menyindirnya dengan candaan ringan, berharap bisa segera mengakhiri rasa penasaran yang menyelimuti pikiranku sejak semalam sebelumnya. Aku berpikir mungkin Hardi sekedar iseng, namun respon yang ia berikan sungguh di luar dugaanku. Hardi dengan santai menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Ia bahkan menegaskan bahwa tak ada gunanya baginya mengetuk-ngetuk jendela orang lain di malam hari karena lebih baik baginya untuk tidur. Jawaban itu benar-benar membuatku terkejut dan sejenak terdiam, merenungi apa yang sebenarnya telah terjadi semalam. Jika bukan dia, lalu siapa yang mengusik tidurku dengan suara ketukan tersebut? Hardi dengan gayanya yang selalu ceria hanya menertawakan kebingunganku, menyarankan bahwa mungkin saja hanya seekor kucing yang sedang mencari makan yang menjadi penyebabnya. Candaannya itu sedikit menenangkanku, walau tetap saja perasaan ganjil masih menyelimuti diriku. Aku pun memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan tidak menceritakannya kepada Hendri. Sepertinya kejadian semalam hanyalah angin lalu, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Namun seiring berjalannya waktu, peristiwa aneh lainnya datang kembali. Beberapa malam setelah kejadian itu, saat aku sudah terlelap, aku terbangun lagi dengan suara yang berbeda. Kali ini bukan ketukan jendela yang menggangguku, melainkan suara ramai yang terdengar seperti langkah kaki banyak orang. Dengan perasaan was-was, aku pun segera menarik horden jendela dan memandang keluar, berharap menemukan penjelasan atas suara itu. Pandanganku pun tertuju pada jalan yang hanya berjarak 40 meter dari kamarku. Jalan itu biasanya sepi di malam hari, apalagi pada jam-jam seperti ini. Sehingga suara langkah kaki yang riuh membuatku semakin penasaran. Aku menunggu dengan penuh perhatian, memfokuskan mata pada setiap pergerakan di luar sana, berharap segera apa yang menyebabkan kegaduhan tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa saat aku melihat sekumpulan orang berjalan beriringan dari kejauhan. Mereka nampak seperti sedang membawa sesuatu yang berat. Dalam keremangan malam, aku mulai melihat lebih jelas apa yang mereka bawa, dan tiba-tiba saja hatiku pun tercekat. Mereka membawa keranda jenazah dan langkah mereka pun terhenti tepat di depan rumah Mas Hendri. Darahku seketika bersisir, tubuhku mendadak lemas, dan tanpa sadar aku pun langsung melompat mundur menjauhi jendela. Didera ketakutan yang luar biasa, aku berusaha menenangkan diri sendiri, mencoba mencari penjelasan logis tentang apa yang baru saja aku lihat. Mungkin itu keluarga Pak Haji yang sedang berduka karena ada salah satu anggotanya yang meninggal dunia. Namun saat aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi, keraguanku mulai menyelimuti. Pikiran positifku pada jam segini sangatlah tidak masuk akal jika ada orang membawa keranda jenazah jika memang ada yang meninggal. Bukankah seharusnya jenazah dibawa menggunakan ambulan?
Penasaran, aku kembali mendekat ke jendela, kali ini dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Namun, pemandangan yang kutemui justru membuatku ketakutan. Orang-orang itu masih ada di sana, tak bergeming dari tempat mereka sebelumnya. Aku sempat berpikir kembali bahwa mungkin memang benar itu adalah keluarga Pak Haji. Namun keyakinanku runtuh seketika ketika kulihat mereka perlahan-lahan bergerak ke samping, berjalan ke arah pepohonan pisang yang tumbuh di sisi rumah Pak Haji. Tanpa disangka, rombongan itu menghilang begitu saja di antara sela-sela pohon pisang, seolah-olah lenyap di telan kegelapan malam. Ketakutan yang kurasakan tak terbendung lagi. Aku pun mundur dengan cepat kembali ke kasur dan menutupi wajahku dengan bantal, berharap bisa melupakan apa yang baru saja kulihat. Jantungku berdetak keras, nafasku memburu, dan tubuhku gemetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa aku baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mulai menceritakan beberapa kejadian aneh yang kualami kepada Mas Hendri dan juga Mbak Ika. Sejak aku tinggal di rumah mereka, situasi seperti ini seolah-olah menjadi hal biasa bagi mereka. Mas Hendri dan juga Mbak Ika sudah sering menyaksikan hal-hal tak lazim yang sebelumnya tak pernah terfikirkan olehku. Mereka mendengarkan ceritaku dengan tenang, tanpa reaksi berlebihan, seolah-olah sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Tanpa banyak penjelasan, Mbak Ika hanya menyarankan agar aku lebih sering berdoa. Mendengar sikap tenang mereka, aku pun tertegun. Rupanya bagi mereka kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang biasa, sementara aku masih dilanda keterkejutan. Hari-hari berlalu dan tanpa sadar sudah 5 bulan aku tinggal di rumah Mas Hendri. Namun jawaban atas rasa penasaranku tentang kabar yang beredar mengenai Mas Hendri dan pesugihan belum juga kudapatkan. Rentetan kejadian aneh yang sering kualami di sini mulai membuatku merasa tidak nyaman. Rasa gelisah itu semakin membesar hingga akhirnya aku pun berpikir untuk pulang ke kampung. Perasaan tak nyaman itu semakin memuncak hingga suatu hari aku mengutarakan keinginanku kepada Mas Hendri. Namun bukannya menjawab, ia hanya terdiam sejenak, seolah-olah mampu membaca apa yang berkecamuk di pikiranku. Matanya menyiratkan ketenangan dan juga dengan nada suara yang tenang pula ia meyakinkanku bahwa tidak ada hal yang perlu kutakutkan. Mas Hendri tahu persis kabar miring yang berkembang di luar sana tentang dirinya. "Kamu gak usah takut, bukan Mas yang melakukan pesugihan," ujar Mas Hendri. Namun ia tidak merasa perlu membantah ataupun menjelaskan apapun. Baginya waktu akan menjawab semua tuduhan tersebut. Meski rasa penasaran dan ketakutan terus menghantuiku. Dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk tetap tinggal lebih karena tidak ingin menyinggung perasaan Mas Hendri. Tak lama setelah percakapan itu, sebuah peristiwa kembali terjadi. Hari itu sekitar pukul 4 sore, aku tengah menikmati waktu libur dengan bersantai di warung yang biasanya menjadi tempat nongkrong anak-anak di desa. Di sana aku berbincang santai dengan Arjuna, anak pemilik warung. Aku bertanya tentang banyaknya truk yang lewat sejak pagi hari. Arjuna menjelaskan bahwa ada proyek pembangunan perumahan baru di dekat SD yang menjadi alasan dibalik lalu lalang truk pengangkut material. Obrolan santai kami seketika terhenti ketika terdengar keributan dari luar. Suara orang-orang berteriak membuatku penasaran dan bergegas aku pun langsung keluar dari warung untuk melihat apa yang telah terjadi. Di jalan terlihat sebuah truk besar yang berhenti mendadak dan sekelompok warga sudah berkumpul di sekitarnya. Rasa penasaran memaksaku untuk mendekati truk tersebut. Bersama Arjuna, aku pun melangkahkan kaki menuju tempat kejadian. Dan di sana, tepat di depan rumah Mas Hendri, pemandangan mengerikan menyambutku lagi. Sebuah sepeda motor tergeletak hancur di samping truk dan di bawah kolong truk itu terhampar tubuh seorang perempuan. Tubuhnya terbujur kaku dengan kondisi kepala yang tak lagi utuh, hancur terlindas ban truk. Pemandangan itu langsung membuatku mual.
darah yang tumpah di jalanan dan bau anyir yang menyengat segera membuat perutku bergolak. Warga sekitar mulai bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Menurut saksi mata, termasuk sopir truk itu sendiri, kecelakaan terjadi begitu cepat. Truk yang melaju sedang menuju lokasi proyek tiba-tiba saja dihadang oleh sebuah motor dari arah berlawanan. Pengendara motor, seorang perempuan, tampak tidak memperhatikan jalan karena sibuk memainkan ponsel saat berkendara. Meski sopir truk sudah membunyikan klakson berkali-kali dan menyalakan lampu sebagai tanda peringatan, motor itu tetap melaju tanpa kendali hingga akhirnya keluar jalur. Dalam sekejap, tabrakan tak terhindarkan. Motor menabrak bagian depan truk dan tubuh pengendara terlempar ke bawah kolong. Kepalanya langsung terlindas oleh ban besar truk tersebut. Setelah korban kecelakaan dan juga sopir truk yang terlibat dalam insiden itu dibawa ke kantor polisi, suasana di sekitar lokasi kejadian perlahan-lahan mulai lengang. Namun warga setempat tidak tinggal diam, mengadakan doa bersama di jalan itu, tempat di mana kejadian-kejadian naas kerap terjadi. Aku melihat beberapa orang berkumpul berbisik-bisik memperhatikan ke arah Mas Hendri yang baru saja keluar dari rumahnya. Sosoknya menarik perhatian karena kehadirannya selalu dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar sini. Pak RT dengan suara tegas menyampaikan kepada warga bahwa selepas Isya nanti akan diadakan doa bersama. Semua warga diharapkan untuk turut serta sebagai bentuk permohonan agar kejadian-kejadian buruk tak lagi menimpa mereka. Ketegangan merayapi hati sebagian besar warga. Ini bukan kali pertama kecelakaan terjadi di jalan tersebut. Dalam 1 tahun terakhir sudah 3 nyawa melayang dan semuanya tewas di tempat. Kebanyakan warga mulai merasa resah dan ada yang mulai menghubung-hubungkan musibah-musibah ini dengan hal-hal mistis. Pak Taufik, seseorang sesepuh desa sekaligus tokoh agama di kampung tersebut, terlihat sibuk mengatur persiapan. Beberapa warga menawarkan bantuan, tetapi beliau menolak dengan halus. Sebuah pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Beliau selalu memiliki cara sendiri menangani masalah, menangani sebuah masalah-masalah yang dianggap di luar kendali manusia. Setelah Isya, jalan yang tadinya lengang mulai dipenuhi warga. Mereka membawa alas berupa koran dari rumah masing-masing. Mereka pun duduk di sepanjang jalan, siap untuk melantunkan doa-doa, pembacaan Yasin dan juga tahlil berlangsung khidmat. Setiap orang menunduk khusyuk dalam doa, berharap keselamatan untuk kampung mereka. Setelah usai berdoa, Pak Taufik pun berdiri di hadapan para warga meminta waktu sejenak. Suaranya tenang namun membawa aura mistis dan beliau pun kemudian menyampaikan, "Sebelumnya saya meminta maaf karena ada yang meminta saya untuk mencari tahu siapa yang melakukan ritual pesugihan di sini. Karena sangat sering terjadi kecelakaan juga. Jadi saya mau membantu warga siapa di balik musibah ini. Insya Allah atas izin Allah akan diperlihatkan yang sebenarnya." Aku pun duduk tak jauh dari Mas Hendri dan tanpa bisa disangkal ada perasaan was-was yang menggelayuti benakku. Kulihat wajah Mas Hendri tampak tegang. Tak lama berselang ia mendekati Pak Taufik dengan membawa sebuah termos berisi air panas. Ada sesuatu yang ganjil dari gerak-geriknya, seakan-akan ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Pak Taufik menerima termos itu lalu berjalan menuju titik di mana darah korban kecelakaan tadi masih tampak membekas di aspal. Di tempat itu, Pak Taufik tampak berdoa di dalam hati, lalu dengan perlahan-lahan menyiramkan air panas dari termos ke atas bekas darah tersebut. Hening menyelimuti sekitar, semua mata tertuju kepada Pak Taufik yang tampaknya sedang melakukan sesuatu di luar nalar. Setelah selesai, ia kembali ke tempat duduknya tanpa banyak kata-kata. Ia hanya berkata dengan penuh keyakinan, "Insya Allah, atas izin Allah akan mengungkap siapa sebenarnya orang di balik semua musibah akhir-akhir ini." Warga perlahan-lahan bubar kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu
aku pulang bersama Mas Hendri, dan di sepanjang perjalanan pulang suasana di antar kami begitu canggung. Aku yang sedari tadi menahan begitu banyak pertanyaan akhirnya tak bisa lagi membendung rasa penasaran. Meski dengan suara ragu, aku pun bertanya kepada Mas Hendri. Bertanya apakah ia terlibat dalam masalah ini. Mas Hendri hanya tersenyum samar. Jawabannya singkat namun tidak cukup menenangkan hatiku. Wajahnya yang pucat tidak memberikan rasa percaya diri yang kukira akan kuterima. Hari demi hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda siapa pelaku di balik musibah-musibah yang terjadi di lingkungan kami. Para warga mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa, meski perasaan curiga masih menyelimuti beberapa orang. Kegiatan sehari-hari berlanjut, termasuk aku dan juga Mas Hendri. Meski kecurigaanku terhadapnya tak juga mereda, tatapan warga yang penuh tanda tanya terus mengarah kepadanya. Setiap kali melintas di hadapan mereka, mereka pun pasti akan berbisik-bisik yang mengikutinya. Aku dalam diam terus berdoa di dalam hati. Dalam keyakinan dan juga harapan, aku pun memohon agar semua tuduhan dan kecurigaanku yang diarahkan kepada Mas Hendri tidaklah benar. Akan tetapi, di lubuk hati yang terdalam ada kegelisahan yang tak bisa kunafikan. Semoga bukan Mas Hendri, batinku terus mengulang-ulang. Di tengah hembusan kabar tak sedap yang beredar tentang keluarga Mas Hendri, kejadian mengejutkan mengguncang warga sekitar hanya 10 hari setelah acara doa bersama di kampung itu. Kabar duka tersebar dengan sangat cepat. Pak Haji Tarno, tokoh yang dikenal oleh masyarakat sekitar, meninggal dunia. Tak butuh waktu lama untuk para warga untuk segera berkumpul di rumah duka yang letaknya persis di depan rumah Mas Hendri. Kabar ini tak pelak menyebar dengan cepat, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus penuh tanda tanya di benak banyak orang. Mendengar kabar tersebut, aku segera mencari Mas Hendri dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Ada kecemasan yang sulit dijelaskan ketika aku menyampaikan berita duka itu. Mas Hendri yang tampak tenang meski situasi genting memintaku untuk segera pergi mendahului, sementara ia berjanji akan menyusul kemudian. Tanpa banyak berpikir, aku segera melangkahkan kaki menuju rumah Pak Haji, di mana kerumunan para warga sudah memadati halaman rumah. Dan pada akhirnya tiba-tiba saja pemandangan yang terpampang di hadapan membuat seisi kampung terperangah. Meski Pak Haji memang dikabarkan sakit dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang menyangka bahwa kematiannya akan diserta-sertakan dengan kondisi yang begitu mengerikan. Tubuh Pak Haji terbujur kaku menampilkan luka-luka yang tak wajar, melepuh seolah-olah tersiram air panas. Mata dan juga mulutnya terbuka lebar seakan-akan menunjukkan ekspresi penuh ketakutan yang sangat mengerikan. Rasa takut dan juga gelisah merayap di setiap benak orang-orang yang melihatnya, dan spekulasi tentang hal-hal gaib pun mulai merabak di kalangan para warga. Pak Taufik tampak berusaha untuk tetap tenang, namun nada suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang ia rasakan. Dengan perlahan-lahan, ia bersama beberapa warga lainnya pun menutup wajah almarhum, berusaha menutup mata dan juga mulut Pak Haji yang tahu tak mau terpejam. Usaha mereka sia-sia dan pada akhirnya jenazah harus dikuburkan dengan kondisi yang sangat tidak biasa, dengan mata dan juga mulut yang tetap terbuka. Pemandangan ini menimbulkan rasa ngeri yang tak kunjung hilang, membekas dalam ingatan setiap orang yang menyaksikan. Kejadian tersebut membawa perubahan besar bagi keluarga Pak Haji. Setelah pemakaman, tak satu pun anggota Pak Haji yang terlihat. Rumah besar yang dulunya ramai kini tampak sepi dan juga kosong. Kabarnya keluarga almarhum memilih untuk pindah jauh dari sana, menetap di suatu tempat di luar Pulau Jawa, meninggalkan segala kenangan dan juga peristiwa kelam itu. Di belakang mereka, dalam situasi yang penuh teka-teki dan kesedihan itu, aku merasa lega karena spekulasi yang menuduh Mas Hendri terlibat dalam pesugihan tidaklah benar. Saat kutanya kepada Mas Hendri mengapa ia terlihat pucat pada saat acara doa bersama, ternyata alasan yang digunakannya sangat sederhana. Mas Hendri seperti aku juga tidak kuat melihat darah dan mencium bau amis yang menyengat selama prosesi tersebut. Mendengar penjelasannya, rasa bersalah menyelimutiku.
Aku segera meminta maaf kepada Mas Hendri karena tanpa sadar aku sempat menaruh prasangka buruk terhadapnya. Pengalaman ini memberikanku pelajaran yang sangat berharga. Aku sadar penting untuk tidak buru-buru berprasangka, apalagi terhadap orang yang kita kenal. Segala sesuatu seringkali tidak terlihat pada pandangan pertama. Dari kejadian ini, aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan lebih bijaksana dalam menyikapi kabar yang belum tentu benar adanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga untuk teman-teman ataupun keluarga kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal, dan tentunya semoga saja kita semua selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.